Selamat pagi hadirin sekalian, kembali lagi dengan saya Yongki di acara talk show hari ini. Semoga para hadirin sehat selalu dan tetap semangat menjadi kehidupan sehari-hari ya, walaupun keadaan saat ini masih dalam COVID-19. Nah, jadi para hadirin yang sedang berada di luar ataupun di rumah, selalu jaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker, dan tetap social distancing. Nah, para hadirin, di bulan April ini banyak sekali identik dengan hari-hari yang spesial. Salah satunya itu adalah Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Dan Pak Harin pastinya tidak asing dong dengan Hari Kartini. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya seputar perjuangan Kartini untuk bangsa dan masih diperlukankah perjuangan Kartini di masa kini? Nah, untuk itu saya akan bertanya-tanya kepada dua narasumber kita kali ini yang merupakan mahasiswa aktif di Universitas Bunda Mulia, Kampus Ancol, dan Universitas Pelita Harapan, Kampus Karawaci. Nah, dan salah satunya merupakan pecinta sejarah di Universitas Bunda Mulia loh. Nah, maka dari itu, langsung saja kita sambut Louis Kenneth dan Maria Otomo. Halo semuanya. Halo Kenneth, Maria, mungkin bisa memperkenalkan dirinya sekali lagi ya, agar para hadirin bisa mengenal Kenneth dan Maria lebih dekat lagi. Karena dengan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Silakan dari. Nah, mungkin bisa Maria dulu kali ya, karena kan ladies first nih kan. Ya, betul. Oke, karena temanya Kartini ya, jadi ladies first boleh. Nama aku Maria Magdalena Utomo, aku kuliah di UPH di Universitas Pelita Harapan. Aku ambil jurusan hubungan internasional. Kalau aku Kenneth, aku dari mahasiswa. Aku ini mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia semester 4. Kayaknya udah deh itu aja. Oke, sih nggak apa-apa. Nah, sekarang para hadirin sudah kenal ya dengan Louis Kenneth dan Maria Utomo. Nah, untuk Maria, Kenneth, sepertinya pada hari ini sudah tidak sabar nih dengan sesi talk show hari ini. Mungkin langsung saja kita mulai ya sesi talk show-nya. Baik, Kenneth dan Maria. Pertanyaan pertama untuk Maria. Emansipasi itu apa sih yang ada di benak Maria? Oke, kalau bicara soal emansipasi, menurut saya sendiri emansipasi ini mengarah kepada kebebasan. Yang dimana kebebasan ini digunakan untuk para wanita. Seperti yang kita ketahui bahwa emansipasi itu selalu identik dengan sebuah hasil perjuangan dari era Kartini itu sendiri, di mana era Kartini adalah seorang tokoh perempuan yang mencetuskan emansipasi wanita, di mana maksud untuk membebaskan perempuan tuh waktu itu ia bermaksud untuk melepaskan perempuan dari belenggu perbedaan kasta maupun status ekonomi, politik, dan lain halnya. Nah, emansipasi ini sendiri menurut saya dikategorikan sebagai pelepasan sendiri, yang dimana bisa dikategorikan pelepasan gender, kayak pelepasan pengelompokan antara laki-laki dan perempuan. Kayak udah nggak ada lagi tuh diblok-blokin, perempuan nggak boleh ngelakuin ini, perempuan cuma boleh lakuin ini, laki-laki doang yang boleh kerja, perempuan nggak boleh, cuma boleh di rumah ngurus suami, udah nggak kayak gitu lagi karena adanya emansipasi wanita itu sendiri. Betul sekali ya, karena memang sebagai lelaki ataupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Contohnya dalam pekerjaan rumah, itu bersih-bersih, masak, cuci piring, mengurus anak itu kan biasa pekerjaan perempuan ya. Dan sekarang ini kan laki-laki juga bisa melakukan hal tersebut. Nah, sama seperti perempuan bisa melakukan pekerjaan seperti laki-laki. Betul begitu? Nah, pertanyaan kedua mungkin beberapa dari para hadirin masih ada yang belum mengetahui nih atau mungkin sudah lupa dengan sejarah Raden Ajeng Kartini ini ya. Nah, boleh nggak sih ceritakan sedikit ya tentang sejarah perjuangan Kartini untuk bangsa? Mungkin jawabannya langsung dari pecinta sejarahnya saja ya. Oke, baik. Jadi buat kalian yang masih ingat, itu kan mereka itu, Raden Ajeng Kartini atau Ibu Era Kartini ini dilahirkan di Jepara. Dia itu kebetulan merupakan keturunan dari bangsawan. Jadi dia tuh sempat mendapat pendidikan yang cukup tinggi karena beliau merupakan kaum bangsawan. Akan tetapi waktu zaman itu di mana wanita itu masih belum dipandang tinggi setinggi laki-laki, maka dari itu pendidikannya terbatas dan akhirnya ia dijodohkan oleh seseorang yang bisa kalian cari tahu sendiri, mungkin bisa kalian nonton filmnya, nanti aku kasih tahu tentang filmnya di akhir. Pokoknya Ibu Era Kartini ini dijodohkan dan akhirnya, satu fun fact, kalian mungkin belum tahu kalau Ibu Era Kartini ini hanya berumur 25 tahun dan beliau wafat
ketika setelah melahirkan putranya yang pertama dan terakhir. Dan itu tuh banyak tuh konspirasinya tuh, kalau kalian bisa cari tahu, itu tuh seru banget. Aku kan sebagai pecinta sejarah tuh aku suka, ya sedikit aku suka konspirasi. Anyway, aku sempat bilang tadi film. Nah, sebenarnya ada film yang ngebahas tentang Ibu Kartini ini loh, buat kalian-kalian nih yang pengen gitu loh, pengen tahu Ibu Kartini lebih kayak gimana. Itu ada namanya film Kartini yang diperanin sama artis legend kita, Dian Sastrowardoyo. Dan juga satu fun fact terakhir, nama Ibu Era Kartini ini dijadikan jalan di Belanda loh, teman-teman. Bahkan 4 jalan. Udah, itu aja dari aku. Terima kasih. Baik. Memang dari aku juga mau cerita-cerita sedikit nih tentang masalah tentang perempuan gitu ya. Karena aku juga sering dengar pendapat dari banyak orang bahwa perempuan itu tidak perlu kuliah. Buat apa? Karena ujungnya jadi ibu rumah tangga seperti itu. Untuk gelarnya juga nanti nggak bakal guna juga lah begitu. Nah, aku juga berpikir bahwa ada betul nggak betulnya juga kan. Setuju itu karena iya perempuan mungkin bisa jadi ibu rumah tangga gitu kan. Nah, nggak setuju itu adalah tidak semua perempuan itu mau menjadi ibu rumah tangga. Betul begitu ya? Nah, saya mau tanya nih kepada Maria, kira-kira kalau Maria mendengar pendapat orang yang seperti itu bagaimana? Kalau aku sendiri, kalau misalnya kayak tadi dibilang, dari awal kan aku udah bilang emansipasi itu di mana pembebasan di antara pengelompokan antara blok laki-laki sama blok perempuan. Harusnya sih di zaman sekarang, di era ini, banyak yang lebih paham kan tentang emansipasi itu, harusnya udah nggak ada lagi sih pengelompokan itu. Harusnya dari gender laki-laki pun akan lebih mengerti gitu. Ketika wanita ingin berkarir, harusnya justru laki-laki yang memiliki perempuan yang mau bisa bekerja, terus berkarir gitu, harusnya bangga sih, dan harusnya bisa menghargai gitu loh. Gitu. Jadi jangan perlu takut kayak jadi istri gak boleh ngapa-ngapain, di rumah aja ngurus suami, cuma ngurus anak doang. Kayaknya sekarang udah gak kayak gitu deh. Cuma itu balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Kalau memang perempuannya mau buat di rumah aja, mengurus rumah dan mengurus suami, ya gak masalah juga. Berarti, kalau dari Maria sendiri, kalau udah mempunyai pasangan hidup ya atau sudah menikah, dari Maria sendiri mau jadi ibu rumah tangga atau seorang perempuan pekerja, wanita pekerja? Kalau dari aku sendiri gimana nanti pasangan akunya, tapi harusnya pasangan aku bisa mengerti apa maunya aku bekerja gitu, harusnya dia bisa menghargai keputusan aku gitu. Baik, nah ini pertanyaan ketiga adalah ada nggak sih sosok Kartini di zaman sekarang ini ya mungkin orang yang Maria kagumi atau mama kamu sendiri? Kalau ditanya perihal ada atau enggak seorang tokoh Kartini di Indonesia saat ini ya, saya lihat tentu ada. Saya melihat ada seorang perempuan yang bisa dikategorikan sebagai Kartini masa kini. Beliau adalah Najwa Shihab. Mungkin kalian semua tahu Najwa Shihab. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Najwa Shihab adalah seorang tokoh politik perempuan ya tentunya. Yang beliau tuh berani menyampaikan aspirasinya maupun mewakilkan aspirasi masyarakat malah terhadap dunia-dunia politik. Nah, nggak hanya itu, menurut saya Najwa Shihab ini juga seorang wanita yang cerdas dan juga berwibawa. Ketika ditanya kagum atau enggak, tentu saya kagum. Beliau salah satu role model saya, di mana saya banyak belajar dari beliau bahwa perempuan harus cerdas dan harus bervalue sih. Baik. Karena memang Najwa Shihab memang sangat cerdas ya. Saya juga mengakui. Kita sebagai lelaki pasti kalah debat dengan Najwa Shihab. Begitu. Nah, untuk pertanyaan keempat adalah masih diperlukan nggak sih perjuangan Kartini di masa kini? Nah, mungkin dari Kenneth-nya silakan, dari pecinta sejarah. Ya, kalau menurut saya sendiri, sosok Ibu Era Kartini ini masih diperlukan ya. Maksudnya mungkin dalam tanda kutip ini semangatnya ya. Semangat Ibu Era Kartini ini masih dibutuhkan menurut saya. Karena emang sampai kapanpun yang namanya perjuangan Ibu Era Kartini ini tidak berakhir ketika beliau wafat. Tapi masih berlanjut sampai seterusnya karena masih ada juga semacam kayak aku sering dengar tuh kayak yang demo-demo feminisme itu semacam kayak gitu, itu juga masih menjunjung tinggi kesetaraan hak kan. Mereka masih merasa ada kekurangan hak di sana. Dan selama itu belum berhasil dicapai, saya rasa masih tetap ada perlu semangat perjuangan Ibu Era Kartini. Baik. Kalau dari Maria?
Iya, kalau dari aku sendiri juga sama sih sama Kenneth ya. Rasanya perjuangan Ella Kartini akan terus harus diperjuangkan sampai saat ini gitu, bahkan sampai ke depannya nanti. Karena kalau nggak ada emansipasi wanita, mungkin wanita nggak akan sebebas ini gitu. Terus wanita nggak akan bisa menjadi seorang wanita yang bervalue gitu. Buktinya sekarang dengan adanya emansipasi ini kan, jadi wanita bisa punya jabatan. Kalau dulu kan berpendidikan aja kayaknya wanita susah ya, jangan berjabatan gitu. Sekarang wanita udah boleh berjabatan, terus ya boleh lebih tinggi lah intinya dari laki-laki gitu, nggak harus selamanya lebih rendah dari laki-laki gitu sih. Perlu banget diperjuangkan sampai detik ini. Baik, oke. Bagus sekali ya itu jawaban dari Maria dan Kenneth. Dan ini pertanyaan yang terakhir untuk para hadirin nih, ada nggak pesan kalian untuk para hadirin, terutama untuk perempuan di Indonesia? Nah, mungkin dari perempuannya terlebih dahulu, ladies lagi ya, dari Maria. Kalau dari aku sendiri, pesan untuk para perempuan di Indonesia ya, gunakan emansipasi wanita itu sebagai wadah untuk beraspirasi maupun berkarya, tapi di ranah yang positif gitu, bebas namun positif. Jangan menggunakan atau menyalahartikan emansipasi ini untuk menjadi kaum feminis garis keras, karena seperti yang kita tahu ya, banyak di antara perempuan-perempuan Indonesia ini saking menjunjung tinggi emansipasi wanita, malah jadi jatuhnya banyak yang mengarah kepada feminis garis keras gitu, kayak membenci laki-laki, membenci kaum patriarki gitu kan. Itu maksudnya kayaknya salah banget ya, arahnya bukan ke sana gitu. Emansipasi bukan digunakan untuk seperti itu. Dimana hal ini tuh justru membawa dampak yang buruk gitu buat kami sebagai wanita lainnya yang menghargai laki-laki. Laki-laki tuh ada, menurut saya ya, laki-laki ada untuk dijadikan panutan, dijadikan pacuan untuk menjadi lebih baik, bukan selamanya buat dijadikan musuh atau kayak ya musuh sih, bukan buat dijadikan musuh. Justru ketika laki-laki tersebut menjatuhkan atau meremehkan kita sebagai seorang perempuan yang kayak perempuan bisa apa sih, paling cuma bisa di rumah doang, ngurus anak, masak, bla bla bla. Justru kita harus buktiin kita berhak melawan, tapi dengan sesuatu yang positif, misalnya dengan karya, gitu sih menurut aku. Baik. Kalau dari Kenneth, ada nggak pesan? Kalau dari aku, ya, mungkin karena aku laki-laki ya, aku juga kurang paham. Tapi yang sejauh yang saya paham, yang saya tahu sekarang semua tuh udah nggak ada batasnya. Bahkan untuk perempuan pun juga udah nggak ada batasnya. Lakukanlah yang terbaik, karena tidak ada batas yang terbatas oleh gender. Jadi lakukanlah yang terbaik, tembuslah awan. Apapun itu pasti kamu bisa lakuin dan kamu bisa dapetin. Mau kayak semacam presiden, pernah ada kok presiden perempuan. So, what's the limit? Baiklah, terima kasih untuk Kenneth dan Maria sudah menyediakan waktunya untuk sesi talk show hari ini. Dan pastinya untuk Kenneth dan Maria selalu jaga kesehatan ya di masa pandemi saat ini, karena tidak ada yang tahu sampai kapan ya pandemi ini berakhir. Ya, kita doakan saja semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas yang normal seperti sebelumnya ya, sebelum ada corona gitu. Nah, baik para hadirin juga, terima kasih karena masih setia mengikuti program acara sesi talk show hari ini. Dan tidak lupa saya mengingatkan untuk para hadirin untuk jaga kesehatan, cuci tangan dan menggunakan masker, dan pastinya social distancing. Nah, acara ini saya tutup. Nama saya Yongki dan selamat pagi.